Perkenalkan, nama saya Siva Ainupus Muslimah dengan NIM 2006590, nomor absen 31. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurrohma dengan nomor NIM 2008816, absen 42. Saya Lutfiah Nur Eka Fauziah dengan NIM 20087, absen 02. Ini ada definisi penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan keterampilan dalam ranah bertindak meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, selanjutnya ada teknik penilaian keterampilan. Yang pertama ada teknik penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance assessment yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses ataupun produk. Kemudian ada penilaian proyek, yaitu penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Dan yang terakhir ada penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi, diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada contoh penilaian keterampilan. Yang pertama, contoh dalam penilaian kinerja. Nah, pada penilaian kinerja ini kan ditekankan pada proses atau produk. Nah, contoh penilaian kinerja yang menekankan pada produk yaitu seperti poster, puisi, dan kerajinan. Nah, kemudian yang menekankan pada proses yaitu disebut penilaian praktik, misalnya seperti sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Kemudian ada penilaian proyek. Nah, contoh pada penilaian proyek yaitu melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar, membuat video percakapan, mencipta rangkaian gerak senam berirama, dan sebagainya. Kemudian dalam penilaian portofolio yaitu contohnya seperti portofolio karangan, puisi, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya. Nah, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik-teknik penilaian keterampilan, yaitu ada teknik penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian kinerja, maka selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan dijadikan panduan dalam menjalankan teknik penilaian tersebut. Yang pertama, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian proyek. Menurut Kemendikbud tahun 2018, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan pada penilaian proyek. Pertama, ada kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih indikator atau topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara berkelompok. Kedua adalah relevansi atau kesesuaian tugas proyek dengan mata pelajaran dan indikator atau topik dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran.
3. Keaslian. Maksudnya adalah proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik atau guru. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Maksudnya, proyek yang dilakukan peserta didik harus mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian proyek, maka sekarang ada 8 hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah. 1. Karya asli peserta didik. 2. Saling percaya atau mutual trust antara guru dan siswa, yang mana di dalam proses penilaian portofolio ini, guru dan siswa harus memiliki rasa saling mempercayai. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Oleh karena itu, mereka harus saling terbuka dan jujur satu sama lain. Dengan demikian, akan terwujud hubungan yang wajar dan alami yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung dengan baik. 3. Kerahasiaan bersama atau confidentiality antara guru dan siswa. Maksudnya adalah pengumpulan bahan dan hasil penilaian perlu dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Karena pelanggaran terhadap norma ini selain menyangkut etika juga dapat memberi dampak negatif kepada proses pendidikan anak atau siswa. 4. Milik bersama atau joint ownership antara siswa dan guru. Guru dan siswa perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio. Oleh karena itu, guru dan siswa perlu menyepakati bersama di mana hasil karya yang telah dihasilkan siswa akan disimpan dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan. Dengan demikian, siswa akan merasa memiliki terhadap hasil kerjanya dan akhirnya akan tumbuh rasa tanggung jawab pada dirinya. 5. Kepuasan atau satisfaction, di mana hasil kerja portofolio seharusnya berisi keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Hendaknya juga portofolio merupakan bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan guru. 6. Kesesuaian atau relevance, yakni kesesuaian di sini maksudnya adalah hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. 7. Penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian siswa atau anekdot mengenai sikapnya dalam belajar, antusias tidaknya dalam mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Aspek lain dari penilaian portofolio juga ada penilaian hasil, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah bentuk portofolionya itu sendiri. Dapat berupa file folder, album berisi foto, video, audio, stop map, atau buku siswa yang disusun berdasarkan kurikulum 2013. Setelah mengetahui apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam penilaian proyek dan portofolio, selanjutnya juga ada beberapa elemen yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, ada standar performa kinerja, di mana dalam standar performa kinerja ini ada 4 kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu validity, agreement, realism, dan objectivity. Kedua, kriteria manajemen kinerja, di mana kriteria-kriteria ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan pribadi peserta didik, hasil dan tujuan yang ingin dicapai, serta aspek perilaku dan etika dari masing-masing anak. Dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja, di mana dalam melakukan penilaian kinerja ini, guru harus dapat membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sistem penilaian sistematis. Dengan demikian, guru dapat lebih mudah dalam membandingkan kinerja peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada tujuan teknik penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan sendiri merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, lalu apa saja tujuan penilaian keterampilan dengan menggunakan teknik kinerja, proyek, dan portofolio? Nah, yang pertama ada penilaian kinerja.
Tujuan dari penilaian ini untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa yang berupa keterampilan proses dan hasil atau produk. Nah, penilaian ini menekankan pada kualitas proses pengerjaan atau melakukan suatu tugas atau kualitas produknya atau keduanya. Nah, dan yang kedua ada penilaian proyek. Tujuan dari penilaian proyek untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu dan mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Dan yang selanjutnya ada penilaian portofolio. Tujuan dilakukan penilaian portofolio untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar peserta didik, yaitu mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil pekerjaan peserta didik, penilaian portofolio juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan kompetensi. Nah, lalu selanjutnya ada tahapan penilaian keterampilan yang dipadukan dengan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan dan keterampilan sendiri dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Nah, ada beberapa tahapan dari penilaian keterampilan yang dipadukan dengan penilaian pengetahuan ini. Dan yang pertama itu ada perencanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap perencanaan ini, terdapat beberapa tahap lagi agar perencanaan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahapannya yang pertama itu ada pembuatan prota dan prosem. Prota sendiri merupakan program tahunan yang menjadi sebuah rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun pembelajaran. Nah, misalnya suatu sekolah menetapkan jumlah hari efektifnya dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 200 hari dan yang paling banyak sebanyak 245 hari. Dapat digunakan sebagai sebuah pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, lalu tahapan selanjutnya ada pemetaan kompetensi dasar muatan pembelajaran. Pemetaan kompetensi dasar ini berguna sebagai dasar perencanaan kegiatan penilaian, baik secara harian, per tema, maupun per semester. Nah, selanjutnya ada penentuan kriteria ketuntasan KKM. Dalam menentukan KKM, terdapat prosedur yang harus dilakukan. Prosedur tersebut yang pertama ada menghitung jumlah kompetensi dasar setiap muatan pembelajaran setiap kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan komponen-komponen yang termasuk aspek kompleksitas. Dan yang ketiga, menentukan nilai. Yang keempat, menentukan skor tiap aspek. Yang kelima, menentukan KKM setiap KD. Dan yang keenam atau yang terakhir, menentukan KKM setiap muatan pembelajaran. Nah, lalu ada tahapan selanjutnya dari tahapan menentukan KKM, yaitu perencanaan bentuk dan teknik penilaian. Nah, perencanaan bentuk dan teknik ini disesuaikan dengan KD, indikator pencapaian kompetensi, dan tema serta subtema untuk setiap muatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada penyusunan jadwal PTS dan PAS. Dalam penyusunan jadwal ini dapat disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah. Nah, setelah tadi ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian dengan tes tulis dilakukan melalui penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir. Yang ketiga, ada pengelolaan hasil penilaian pengetahuan. Hasil penilaian pengetahuan ini diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka, bilangan bulat skala 0 sampai 100. Nah, predikat dan juga deskripsi. Nah, deskripsi ini berupa kalimat positif
terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pelajaran yang mengacu pada setiap KD. Nah, lalu setelah pengelolaan hasil penilaian pengetahuan, ada pelaksanaan penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini digunakan dengan teknik. Ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada praktek. Penilaian keterampilan menggunakan teknik praktek ini mengutamakan penilaian proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua ada produk. Penilaian produk ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menghasilkan produk-produk, teknologi, atau seni. Dan selanjutnya ada proyek. Nah, siswa melakukan suatu proyek, contohnya seperti pada kelas 4 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan membuat proyek dari KD 4.4, yaitu menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Nah, lalu ke tahapan terakhir yaitu pengelolaan penilaian keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini diolah secara kuantitatif dengan menggunakan bilangan bulat pada skala 0 sampai dengan 100, serta dibuatkan deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Nah, deskripsi ini tersebut berupa kalimat positif terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pembelajaran yang mengacu pada setiap KD pada muatan pembelajaran. Penilaian keterampilan ini dapat disajikan dalam bentuk nilai rata-rata atau nilai optimum, sedangkan nilai akhir penilaian keterampilan dihitung dalam rata nilai seluruh KD. Nilai optimum diperlakukan apabila penilaian dilakukan terhadap KD pada materi dan teknik penilaian yang sama dan penilaian dilakukan lebih dari satu kali. Selanjutnya ada pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, tindak lanjut hasil penilaian ini meliputi pembelajaran remedial dan pengayaan. Jika pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM, sementara pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM.